Pan Yu si pecundang itu. Dia kekeh nggak mau balikin benda pusaka kakekku. Gara-gara dia, semalam aku sampai dimarahi papa mama. Benda pusaka apa? Jadi, waktu kakekku membuat perjanjian pertunangan dulu, beliau menyimpan uang dalam jumlah besar di bank. Katanya, uang itu cuma bisa diambil pakai benda pusaka itu. Jangan-jangan bocah itu sudah ambil uangnya. Itu sih nggak mungkin. Waktu mau ambil uangnya, harus ada orang dari keluarga Li yang hadir. Tenang saja, bos, Anda tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Lagi pula, si pecundang itu berani-beraninya macam-macam sama kakekku. Aku akan buat dia tahu rasa. Cih, mobil sebagus ini, memangnya kamu sanggup beli? Sepupuku Shio mana? Kok dia nggak datang bareng kamu? Bukan urusanmu. Barang orang lain, ya tetap milik orang lain. Intinya, kamu itu tetap kere. Hei, berhenti. Masih berani melotot. Hah, siapa yang izinkan kamu masuk ke perusahaanku? Sayang, jangan marah. Orang kaya dia memang bikin naik darah. Ayo, hajar pecundang ini habis-habisan untukku. Yueru, aku mohon padamu, demi hubungan darah kita. Kamu harus bantu kami. Benar, Yueru. Kalau kamu tidak mau membantu keluarga Si, habislah keluarga Si. Memangnya keluarga Si kalian itu siapa? Kenapa juga aku harus bantu kalian? Jangan mohon padanya. Aku akan bantu kalian cari investor, hahaha. Bisa nggak kamu jangan membual di sini? Apa yang kukatakan, pasti kulakukan. Aduh, dasar kere. Kamu ini masih mimpi, ya, uang sewa sudah dibayar. Ngapain datang ke sini buat membual? Dengarnya saja aku sudah mau tertawa. Jangan-jangan dia pikir investasi di 10 perusahaan. Cuma butuh beberapa ratus perak, ya, hahaha, pulang sana, cepat kasih tahu putrinya. Jangan berurusan lagi sama orang macam ini. Dasar orang yang sok tinggi, tapi nasibnya sial. Sebaiknya kamu cepat enyah dari sini. Karena kalian semua tidak percaya. Akan kubuktikan pada kalian. Apa? Kamu mau cari Linda Shan? Kalau begitu, biar aku kasih tahu. Ya, Linda Shan itu memang punya sedikit kekuasaan. Tapi soal kekayaan, dia itu biasa-biasa saja. Kalau kamu minta dia investasi di keluarga Si, Dia itu bakal bangkrut sampai hartanya ludas. tanpa Linda Shan pun aku bisa dapatkan investor. Oke. Ya sudah, cari saja sana, aku tidak peduli. Pergi sana. Baik, ayo kita pergi. Kalian jangan pikir karena dia pakai mobil bagus, dia benar-benar bisa dapatkan investasi untuk keluarga Si. Dia itu cuma numpang nama Linda Shan saja. Kalian jangan pikir karena dia pakai mobil bagus, dia benar-benar bisa dapatkan investasi untuk keluarga Si, kan? Dia itu cuma numpang nama Linda Shan saja. Kita lihat saja berapa lama dia bisa sombong. Yueru. Wah, bos, bisnisnya makin maju. Ya, silakan dipilih, bos, hahaha. Tolong ambilkan yang ini. Aduh. Wah, selera bapak memang bagus. Ini adalah vas peninggalan dinasti Ming. Nilai koleksinya sangat tinggi. Ini dijual karena pemilik sebelumnya, seorang saudagar kaya, butuh uang cepat. Makanya bisa sampai di toko saya. Bagaimana cara membuktikan kalau ini asli, dan bukan barang palsu? Begini, Pak, dari toko ini. Bapak jalan lurus saja menyusuri jalan. Nanti ada pusat penilai barang antik. Pakar penilai di dalam yang bernama Shen itu matanya sangat jeli. Dia bisa membantumu membedakannya. Hanya saja, tarifnya untuk menilai barang agak mahal. Gak masalah, sebut saja berapa biayanya sekali nilai. 30.000 yuan. 30.000. Lalu, kalau ternyata barangnya asli, berapa harga barang antikmu ini? 1 yuan. Apa? 1 yuan. 1 yuan. Gak nyangka ternyata barang berharga seperti ini. Kalau aku terapkan strategi ini ke semua barang, aku bisa kaya mendadak, dong, Pak. Keluarkan semua barang antik berharga di tokomu ini. Keluarkan semuanya untukku. Kalau terbukti asli, aku borong semuanya. Diborong semua. Saya gak salah dengar, kan? Benar? Kamu gak salah dengar. Aku borong semuanya. Cepat siapkan. Baik. Silakan duduk, Pak. Mari, Master Chen, silakan. Wah. Master Shen, sudah lama tidak bertemu, ya? Hahaha,
Ini barang yang baru saja saya dapatkan. Lihatlah, bagus, kan? Hahaha, Tuan Han. Barang antik mana yang Anda minta saya nilai? Semua ini. Wah, sebanyak ini. Tuan Han, biaya penilaian saya itu dihitung per barang, ya. Kalau sebanyak ini, biayanya tidak murah, loh. Tidak masalah, Master Shen. Anda nilai saja semuanya. Tuan Han ini benar-benar sultan, ya. Tuan Han ini benar-benar sultan, ya. Master Shen, kalau begitu kita mulai dari yang ini saja. Baik, baik, baik. Ayo, mari, mari, Master Shen. Master Su. Barang-barang saya ini sudah dinilai beberapa kali. Loh, silakan dilihat pelan-pelan. Barang ini berasal dari zaman dinasti Ming, punya nilai koleksi yang lumayan. Lanjut yang berikutnya. Baik. Coba lihat yang ini. Silakan duduk. Patinanya tebal dan asli. Bentuknya sangat indah. Punya nilai koleksi yang tinggi. Begini, Pak, semua ini adalah barang antik yang sangat bagus. Baik, saya ambil semuanya. Halo, Dashan, kamu di mana? Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Kak Yu, aku lagi di kantor. Kakak di mana? Oke, aku ke kantor menemuimu. Kak Li, kamu ini. Porselen dinasti Ming, nilai koleksinya luar biasa. Kak Yu, kamu habis merampok toko barang antik, ya? Kamu merampok toko barang antik. Minta dipukul? Ya, aku cuma bercanda. Kamu kira barang-barang ini dari mana? Beberapa hari ini aku kenalan dengan seorang master penilai barang antik. Dia punya banyak sekali sumber barang antik berkualitas tinggi. Kita bisa bekerja sama dengannya, membangun rantai bisnis barang antik. Lalu kita masuk ke dunia lelang. Gak masalah, Kak Yu, serahkan saja urusan ini padaku. Kamu yang hubungi balai lelang atas nama grup Lin. Siap, gak masalah. Satu lagi. Tolong cari tahu apa masalah yang terjadi di 10 perusahaan itu. Dan juga, berikan semua info kontak si Liu padaku. Baik, gak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu. Halo, si Yu. Aku Han Yu. Han Yu, kok kamu bisa punya nomorku? Aku minta dari seseorang. Aku tahu semua masalah keluargamu. Jangan harap kamu bisa minta bantuan dari keluarga Li lagi. Semua kesulitan keluargamu itu gara-gara dia. Han Yu, kami tidak akrab. Kamu jangan ikut campur urusanku lagi. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Dulu, kamu juga yang menolongku. Sekarang kamu sedang kesulitan. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Kamu tidak bisa membantuku. Keluargaku akan segera bangkrut. Apa? Perusahaan tak kunjung mendapatkan investasi. Semua proyek terhenti. Utang kami sudah menumpuk. Kami sudah tidak sanggup lagi. Tidak akan. Aku sudah menghubungi seorang investor. Besok aku akan ikut kakak sepupuku ke acara lelang untuk melakukan usaha terakhir. Kalau dia tetap tidak mau membantu, maka keluargaku benar-benar akan hancur. Pasti. Aku punya cara. Hari ini pasti akan ada banyak sekali. Hahaha. Paman Liu. Dan si pecundang ini juga. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Pasti dia berhasil mendekati Lin Dashan. Entah keberuntungan macam apa yang dia dapatkan. Bisa-bisanya dia mendekati Lin Dashan. Lin Dashan itu punya pengaruh di distrik barat. Dia tidak akan mengincar keluarga kita demi Han Yu, kan? Tenang saja, MA. Keluarga Li kita bukan keluarga sembarangan. Lagi pula, kekuatan finansial Lin Dashan juga biasa saja. Mana mungkin dia akan melawan keluarga kita hanya demi sampah itu? Wah, besar sekali lagakmu. Beraninya pamer di sini. Han Yu. Memangnya ini tempat untuk orang sepertimu.
Cepat enyah dari sini. Presdirli, kenapa Anda bicara seperti itu? Memangnya tempat ini wilayah kekuasaan Anda? Beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahku. Ini memang bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Lalu, apa ini tempat yang pantas untuk kalian? Kamu jelas-jelas memanfaatkan nama keluarga Li kami untuk panjat sosial. Saya tidak akan mengizinkannya. Wah, Han Yu, nggak nyangka kamu selicik ini. Pak Li, ini ada apa? Pak, ini masih perlu ditanya. Pasti si kera ini lagi yang bikin paman marah. Masih mau memanfaatkan nama keluarga Li kita untuk pamer dan menipu di sini. Aku suruh dia cepat pergi. Oh, begitu rupanya. Cih, sebelumnya si kera ini bilang mau berinvestasi di si Jiala. Ternyata pakai cara tak tahu malu seperti ini. Cepat pergi sana, jangan di sini lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini ada masalah apa? Tidak apa-apa. Bukankah ini penanggung jawab lelang, Pak San? Sudah lama mendengar nama besar Anda, Pak Han. Senang sekali bertemu Anda. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Saya benar-benar tulus. Aduh, Pak San, Anda tidak salah orang. Han Yu itu cuma seorang karyawan rendahan yang dipecat dari perusahaan kami. Bagaimana mungkin dia punya kualifikasi untuk bekerja sama dengan Anda? Benar, anak ini hanya memanfaatkan nama keluarga Li untuk menipu di luar sana. Pak San, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Oh, jadi, maksud kalian semua, saya tidak bisa menilai orang. Bukan itu maksud kami. Kami hanya khawatir. Khawatir Pak San ditipu oleh orang licik. Siapa yang memberi kalian nyali untuk menghina tamu terhormat saya seperti ini? Karena keluarga Li dan keluarga Zhao kalian tidak bisa menerimanya. Kualifikasi kalian untuk mengikuti lelang ini dicabut selamanya. Karena keluarga Li dan keluarga Zhao kalian tidak bisa menerimanya, maka kualifikasi kalian untuk mengikuti lelang ini akan dicabut selamanya. Ini. Aduh, Pak San. Anda tidak bisa hanya karena sampah seperti dia, lalu memperlakukan keluarga kami seperti ini. Bagaimanapun juga kita. Selagi saya masih bisa bicara baik-baik. Pak Yo. Apa kita akan mati? Perlu saya panggil orang untuk membereskan kalian. Bagaimana bisa kamu? Bung Li, ini ada apa? Bukannya kamu bilang si Han Yu itu cuma bocah miskin? Kenapa dia bisa ada urusan dengan balai lelang? Aku juga tidak tahu. Sejak pesta waktu itu, aku juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Sebaiknya kita tanyakan dulu keadaan anak-anak. Ayah, Om Zhao, kita jangan bahas itu dulu. Aku punya cara untuk melawannya. Cara apa? Cara apa? Bukankah si Han Yu itu sekarang sedang mati-matian membantu Xiu? Kalau kita bisa menghancurkan keluarga Si, Han Yu pasti akan kalang kabut. Kalau begitu, sekalian saja buat keluarga Si bangkrut. Kak Yu. Uang dari lelang sudah masuk berapa? 13 barang antik. Setelah dipotong biaya komisi balai lelang, totalnya 400 juta. Bagus, ambil 200 juta dari uang ini. Investasikan di keluarga Si, atas nama perusahaan. Tunggu, Kak Yu, kenapa tidak atas nama kakak pribadi? Untuk saat ini, aku tidak mau terlalu banyak orang tahu tentang kondisiku. Nanti bisa merepotkan. Aku mengerti. Tapi, Kak Yu, coba lihat. Kita ingin membuat bisnis barang antik kita ini jadi lebih besar dan kuat. Sama seperti Susi. Susi sekarang adalah pemain terbesar di bidang barang antik. Mereka punya fondasi yang kuat. Mengeluh tak ada gunanya. Lebih baik bekerja sama dengan Susi. Aku dengar kabar. Susi dan pihaknya sekarang sedang mencari rekan kerja. Mereka mau memperluas industri barang antik lagi. Kita bisa membawa barang antik bernilai tinggi untuk bernegosiasi dengan mereka. Baik, serahkan masalah ini padaku. Master Chen, Pak Han. Master Chen, begini. Kedatangan saya kali ini untuk membicarakan kerja sama dengan Anda. Baik. Pak Han, silakan bicara. Bos, kali ini saya butuh barang antik mahal dalam jumlah besar. Apakah Anda punya salurannya? Jika Anda bisa menyediakan barang antiknya, saya tidak hanya akan membayar biaya penilaian Anda, tapi juga akan memberikan komisi 10% dari harga barang antik itu. Pak Han memang punya nyali. Soal salurannya, saya punya banyak. Anda mau kapan? Dan butuh berapa banyak? Hari ini. Saya ambil 10 buah dulu. Baik, tidak masalah. Saya masuk dulu untuk mengambilkannya. Kak Yu, kamu hebat sekali. Hanya dalam waktu sehari. Kamu sudah mendapatkan begitu banyak barang antik kelas atas. Coba bayangkan kalau Pak Su melihat ini semua.
Matanya pasti langsung berbinar-binar. Sepertinya negosiasi hari ini tidak akan ada masalah. Pasti lancar. Ayo. Halo, Pak Su. Halo, Pak Su. Ini kami dapatkan dari saluran kami sendiri. Silakan Anda periksa. Ini ternyata buku harian Wang Zizi. Pak Su, bagaimana kualitas kaligrafi kami ini? Bagus, ini semua barang langka yang tak ternilai harganya. Pak Han, jadi apa yang Anda inginkan? Begini, saya ingin kita saling melengkapi sumber daya barang antik untuk memperkuat posisi. Lalu kita bersama-sama mengembangkan dan memperluas industri barang antik. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama. Rapat pemegang saham Su Group akan diadakan bulan depan. Kalian berdua kalau ada waktu harus datang. Ya, acaranya diadakan setiap tahun. Tujuan utamanya untuk pertemuan bisnis. Untuk mencari beberapa pemasok yang bagus. Tahun ini, keluarga Zhao merekomendasikanmu. Secara garis besar, sudah tercapai kesepakatan kerjasama. Keluarga Li juga punya sumber daya di bidang barang antik. Itu permintaan kakek Li. Tidak. Tapi setelah turun ke generasi Li Donghai, sudah tidak sebagus dulu lagi. Dasar musuh bebuyutan. Kamu mau pakai kesempatan ini untuk berkembang. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Baik, kami pasti akan datang. Halo, teman sekamar, ada apa? Han Yu, keluarga kami ada masalah. Han Yu, keluarga kami ada masalah. Jangan panik, coba jelaskan pelan-pelan. Para pemegang saham di perusahaan kami ramai-ramai mau menarik saham mereka. Mereka sudah mulai membuat keributan. Kondisi perusahaan sekarang sangat tidak stabil. Aku ke sana sekarang untuk lihat situasinya. Jangan khawatir, ayo ikut aku. Maaf, ya, aku ada urusan mendadak, jadi aku duluan. Kak Yu, masalah yang menimpa keluarga Si kali ini pasti ulah keluarga Li dan keluarga Zhao. Aku sudah menduganya. Keluarga Li selalu mengendalikan lewat dana. Tindakan mereka yang tiba-tiba kali ini, pasti sebagian besar karena aku. Apa hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa mereka harus mengincarmu. Dulu aku pernah menyelamatkan kakek Li. Kakek Li menjodohkanku dengan Li Yueru. Waktu itu, di pesta ulang tahun Li Dongchai, dia di depan semua orang. Kenapa? Mungkin dia merasa aku tidak pantas. Kalau dia sudah membatalkan pertunangannya. Seharusnya, kan, urus saja urusan masing-masing. Kamu lupa waktu di acara lelang. Aku yang cuma orang miskin ini. Bagaimana cara membuat mereka malu? Menurutmu, mereka akan melepaskannya. Selain itu, mereka terus memaksaku untuk menyerahkan barang peninggalan Tuan Li. Oh, si Han Yu yang tergila-gila padamu itu. Ayolah, kakak sepupu, aku mohon, tolonglah bantu keluarga kami. Aduh, iya, Yuru, demi paman. Kamu harus bantu kami, dong. Sini, cepat ke sini, minggir. Silakan duduk dulu. Dengar, ya, sudah terlambat. Padahal kamu tahu aku benci Han Yu. Kamu masih nekat mendekatiku. Kenapa? Sampah yang sudah kubuang malah begitu kamu suka. Liuru, kamu ini benar-benar seperti hantu. Ya, di mana-mana ada kamu. Dasar pecundang, apa hakmu bicara begitu? Aku dimanapun, apa urusannya denganmu? Jangan-jangan sekarang kamu mau bilang, kamu kesini untuk cari investor buat keluarga Si, kan? Tebakanmu benar. HMPH, siapa yang memberimu keberanian? Lin Dashan. Biar ku beritahu, ya, Lin Dashan itu, sekalipun dia menjual semua harta keluarga Lin, itu tidak akan cukup untuk menutupi kerugian keluarga Si. Aku yang memberinya keberanian. Kenapa? Kamu keberatan. Aku yang memberinya keberanian. Kenapa? Kamu tidak mau. Kak Yu, selama kakak butuh. Perusahaan Lin bisa kuserahkan padamu kapan saja. Lin Dashan, kamu pikir perusahaan Lin masih sepenuhnya milikmu? Sekarang di kalangan elit Yuncheng, siapa yang tidak tahu? Kalau perusahaan Lin itu milik para pemegang saham, menggantikan posisimu itu urusan yang sangat mudah. Baik, akan kutunggu. Di mana Sishi itu? Keluar kau. Ayah, Presdir Li datang. Bagaimana ini? Aduh. Sudah, biar aku yang selesaikan. Aduh. Hei, Si, aku mau tarik saham. Katakan, mau diselesaikan bagaimana? Lihat saja perusahaanmu ini. Baru saja dapat investasi baru. 2 proyek ini juga baru dimulai. Di saat seperti ini kamu mau tarik saham. Kamu ini mau kita hancur bersama. Ya, HMPH.
Aku curiga kamu sudah disuap orang lain, dan sengaja melakukan ini. Kenapa lihat aku? Bukan aku yang melakukannya. Loh, bukannya tadi kamu bilang bisa menyelesaikannya? Sekarang malah menyebar omong kosong di sini. Ini urusanku dengan keluarga Si. Apa hubungannya denganmu? Sudah, jangan sok jago di sini. Cuma karena beberapa hari ikut dengan Linda Shan. Jadi seorang calo, dan dapat sedikit uang. Kamu jadi lupa diri, ya? Calo apa? Bukan begitu. Hanyu itu ada kerjasama dengan Pak Lin dan Balai Lelang. Aduh. Memangnya dia punya kemampuan apa untuk bantu keluarga Si? Cepat putuskan hubunganmu dengan dia. Oh ya? Yang harus kamu senangkan sekarang itu Kak Yuru. Dasar penjilat. Ayah, pihak Yuan sudah mulai bergerak. Kita di sini juga sudah mulai beraksi. HMPH, bagus. Setelah menghabisi keluarga Si, target berikutnya adalah Linda Shan. Tunggu sampai si bajingan kecil Hanyu itu kehilangan Linda Shan sebagai pelindungnya. Membereskannya akan sangat mudah bagi kita. Hahaha. Sudah, jangan bertengkar lagi. Saham perusahaan kalian, aku beli semuanya. Hanya kamu mau membeli semua sahamku. Benar, tapi tidak sekarang. Beri aku waktu 1 minggu. Anak muda, jangan sombong. Cuma kamu punya puluhan miliar. Punya nggak? Kalau nggak punya, pulang sana. Jangan belagu di depanku. Suruh bagian keuangan hitung semuanya. Lalu kirim tagihannya ke aku. Saya urus sekarang juga. Bang Yu, aku mau ngomong jujur. Keluarga Si sekarang ini lagi kacau balau. Kalau kita mengakuisisi saham mereka sekarang. Paling tidak butuh 50 miliar. Melihat cara mereka beroperasi sekarang, aku perkirakan pasti rugi bandar. Nggak akan sisa sepeser pun. Sudahlah, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku hanya tidak mau melihatmu begitu tergila-gila pada si Yu. Bang Li, tamat riwayatmu. Maksudmu apa? Kamu sudah jatuh cinta. Sepertinya aku harus segera pergi ke dunia paralel lagi. Hiu, kamu lihat, kan? Si Hanyu itu, dia itu cuma sok hebat saja. Coba kamu pikir, orang yang beberapa hari lalu bayar sewa saja tidak mampu. Bagaimana mungkin bisa membantumu menyelamatkan keluarga Si? Oh, iya. Memang Yuru kita yang paling pintar. Kalau saja si Yu kita punya setengah saja kepintaranmu. Pasti bagus sekali. Yuru, mengingat kita ini satu keluarga. Kamu harus bantu kami. Stop. Ucapanmu itu salah. Marga Kuli, marga kalian Si. Sejak kapan aku jadi bagian dari keluarga kalian? Kalian yang bermarga Si, jangan buang-buang waktu di sini. Kalau tidak sanggup, cepat umumkan bangkrut saja. Biar kami bisa cepat tarik saham kami. Aduh, jangan. Aku tidak boleh membiarkan keluarga Si hancur di tanganku. Yuru, aku mohon padamu. Membantu kalian. Bukannya tidak mungkin. Baik, katakan saja apa syaratmu. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan ragu. Kita ini ahli dalam memecahkan kasus. Masa depan kita pasti cerah. Haha, aku, Master Chen. Tuan Han, Anda datang. Master Si. Tuan Han, Anda sudah datang. Anda ada urusan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mengenai masalah yang kita bicarakan sebelumnya, kabari aku kalau sudah ada kabar. Baiklah, kenapa terburu-buru? Ayo kita duduk dan mengobrol. Di sana masih ada pasien. Coba kamu periksa. Baik, permisi. Iya, baik. Tuan Han, silakan duduk. Master Shen, beliau itu siapa? Oh, dia. Dia itu seorang tabib hebat. Dia sangat menyukai barang antik dan kaligrafi. Nah, hari ini dia datang. Khusus untuk mencari kaligrafi dari zaman dinasti Tang. Kalau begitu, jika ada kesempatan, aku ingin berkenalan dengan Master Si. Keluarkan semua naskah kuno yang kamu kumpulkan. Baik. Aku tidak akan ragu. Ikut aku. Hei, marga Si. Ada kesepakatan yang ingin kutawarkan padamu. Kalau kamu setuju, maka keluarga Si MU akan baik-baik saja. Kesepakatan apa? Pertama,
kamu harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun, terutama Han Yi. Sepertinya, Han Yi lebih penting bagimu daripada keluarga Xiemyu. Ya, bukan seperti itu. Aku hanya tidak ingin menyakiti orang lain. Tenang saja, aku tidak akan memintamu menyakiti siapapun. Baiklah, katakan saja. Asalkan kamu bisa dapatkan surat Han Yu untukku, aku akan beri kalian waktu untuk membuat rencana. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Kalau begitu, pikirkan saja matang-matang. Toh, keluarga Xi kalian sudah di ujung tanduk. Baik. Aku setuju. Halo, Pak Su. Ada apa? Soal pameran barang antik. Acaranya mulai jam 7 malam ini. Nanti para pesohor di dunia barang antik akan hadir semua. Jangan sampai kamu lupa. Baik, aku pasti datang. Halo, teman sekamarku. Malam ini ada sebuah acara. Aku ingin kamu menemaniku datang ke sana. Acara apa? Kalau aku ikut, apa tidak akan merepotkanmu? Tidak akan. Ini acara pameran barang antik. Aku ingin kamu hadir sebagai pasanganku. Baik, baik. Kalau begitu, aku jemput kamu sekarang. Loh, ini bukannya Han Yu. Dasar miskin, nggak punya uang tapi sok jadi orang kaya. Haha, lihat penampilan keren kalian berdua ini. Memangnya kalian mampu beli tas emas seperti ini? Hei, kamu. Yoyoku, sini, coba pakai. Xiu, memangnya kamu pantas memegang kalung ini? Kembalikan, ini milikku. Ah, apa-apaan kamu ini? Beraninya kamu merusak kalung ini. Ini adalah model terbaru kami musim ini. Harganya 3 juta. Nona Si, silakan ganti rugi sesuai harganya. Jelas-jelas dia yang menjatuhkannya. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Barangnya ada di tangan Anda, jadi Anda yang harus membayarnya. Cuma 3 juta, kan? Biar aku yang bayar. Cih, dasar gembel, nggak punya uang tapi sombongnya bukan main. Hei, Han Yu. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu berlutut di hadapanku sekarang, 3 juta ini akan kubantu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Zhao Gang. Kalau aku mampu membeli perhiasan di sini, maka kamu, sudahlah, lupakan saja. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan keluar dari sini sambil merangkak. Ide yang bagus juga. Kalau aku mampu membeli perhiasan di sini, kamu harus merangkak keluar dari sini. Hahaha, karena kamu sendiri yang cari masalah. Maka akan kukabulkan permintaanmu. Tuan Muda Zhao, jangan marah. Saya akan segera mengusir mereka berdua, supaya tidak mengganggu Anda berdua, yang sedang berbelanja. Nah, kamu baru tahu diri. Malam ini, kami akan menghadiri acara yang diadakan oleh keluarga Su, yaitu pameran pertukaran barang antik. Keluarkan koleksi terbaru kalian musim ini. Kami harus bersiap-siap untuk pestanya. Silakan ganti rugi sesuai harganya, lalu pergi dari sini. Silakan ganti rugi sesuai harganya, lalu pergi dari sini. Pergi. Pergi dari. Beli perhiasan di toko kalian. Pergi. Itu kakekku. Masa harus kakekku yang... Hei, tunggu dulu. Kami ini VIP-nya, orang rendahan seperti mereka. Mana pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Kalau kamu membuatku tidak senang, awas aja, aku bisa membuat bosmu langsung memecatmu. Maaf, Tuan dan Nona. Kartu diamond yang dipegang oleh Tuan Han ini, hanya ada 3 di seluruh dunia. Gembel sepertimu mana mungkin punya kartu diamond? Pasti palsu. Palsu atau tidak, coba saja digesek, nanti juga ketahuan. Nanti jangan lupa merangkak keluar dari sini. Baik, semuanya mohon tunggu sebentar. Saya akan langsung ambilkan produk terbaru edisi kali ini untuk Anda. Gak usah diambil, saya borong semuanya. Tuan Muda Zhao, sekarang, kamu boleh merangkak keluar dari sini. Tempat rongsokan macam apa ini? Lo pikir gue sudi? Hah? Guru, ayo kita pergi. Hei, kamu gak jadi merangkak. Guru, ayo kita pergi. Hei, kamu gak jadi merangkak. Anyu, kalau hari ini kamu pergi begitu saja, jangan salahkan kami kalau orang-orang kami mencarimu. Yoyo, gak apa-apa. Aku sama sekali gak takut mereka mencari kita. Xiu, kamu masih mau menyelamatkan dia atau tidak? Tentu saja aku mau. Kalau begitu, aku sudah bersamamu begitu lama. Kenapa kamu masih belum mendapatkan suratnya? Aku belum menemukan surat yang tepat. Kalau kamu tidak bergerak lebih cepat, aku tidak bisa menjamin berapa lama lagi kamu bisa bertahan di perusahaan. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Sebelum itu,
Aku mohon bantuan kakak-kakak sepupu untuk membantu kami. Baik, terjemahannya sudah selesai. Kamu pergi duluan. Ingat, secepatnya. Kenapa? Apa Liueru mengganggumu? Enggak. Dia cuma bertanya kenapa aku bisa ikut acara pameran barang antik. Lele, aku tahu kamu orang baik. Orang seperti dia itu niatnya tidak baik. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Iya, aku tahu. Ayo, Han Yu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Pameran barang antik sekelas ini bukan tempat untuk gembel sepertimu. Kalau kamu tahu diri, cepat. Kenapa? Tuan Muda Zhao tadi di mal tidak membuat perhitungan denganmu. Apa kamu mau merangkak keluar dari sini? Tuan Muda Zhao. Model, buat apa bicara dengan orang kotor seperti ini? Lin Yuru, orang yang paling kotor itu kamu, kan? Jelas-jelas orang tua kita sudah mengatur pertunangan. Tapi kamu malah main serong di luar. Orang kotor sepertimu masih berani-beraninya mengatai orang lain. Siapa yang memberimu nyali untuk bicara sembarangan di sini? Masih ada orang tua di sini. Pak Li, ada apa ini? Kenapa baru masuk sudah marah-marah begini? Bocah ini siapa? Kenapa tidak sopan sekali? Pak Wang. Orang miskin bergaji 5.000 sepertinya. Bisa datang ke tempat semewah ini. Itu juga karena numpang nama Lin Dashan saja. Benar sekali. Jangan kira kalau berpakaian necis bisa mengubah statusmu sebagai orang miskin. Malam ini, akan kutunjukkan padamu apa itu orang sukses. Kamu, orang sukses. Kamu, orang sukses. Buka matamu lebar-lebar. Lihat saja malam ini. Aku akan menyukseskan kerjasama antara perusahaan Su dan Pak Li. Kalau sudah begitu, posisi kita di dunia barang antik akan sangat tinggi. Industri barang antik. Kamu mengerti barang antik. Kamu punya barang antik. Aku tidak punya. Tapi Pak Li punya. Tentu saja orang miskin sepertimu lebih tidak mungkin punya. Sudah kubilang. Kamu juga tidak akan mengerti. Dia pasti tidak mengerti. Orang seperti ini, bahkan tidak pantas memakai sepatu kulit. Apalagi mengerti pentingnya bekerja sama dengan perusahaan Su. Kalian berdua jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kak, aku sarankan kamu lihat situasi. Jangan sampai salah pilih pihak. Nanti kamu sendiri yang rugi. Kamu mau bekerja sama dengan perusahaan Su. Kalau begitu, harus tanya aku dulu. Setuju atau tidak? Pak Han, Pak Su, mereka ada di ruang istirahat perjamuan. Silakan ikut saya. Baik. Pak Su, haha, Pak Han, silakan duduk. Kali ini saya mengundang Anda ke sini, terutama karena ingin memperkenalkan Anda pada seseorang. Soal barang antik yang Anda bawa tempo hari itu, sudah saya ceritakan pada ayah saya. Ayah saya sangat tertarik. Jadi, beliau ingin bertemu dengan Anda. Tentu saja. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Paman. Hahaha, saya sampai lupa memperkenalkan. Ini teman saya, Si Yu. Halo, Nona Si. Halo, Pak Su. Senang bertemu dengan Anda. Maaf, saya datang terlambat. Paman Su, Anda ini orang besar. Kapanpun Anda datang tidak akan pernah terlambat. Hanya saja, kalau Anda tidak ada, kami yang muda-muda ini jadi kehilangan panutan. Hahaha. Ayah, beliau ini yang waktu itu saya ceritakan pada ayah. Han Yu, yang memiliki karya asli Wang Zizi. Pak Han, dan ini adalah Nona Si Yu. Halo, Paman Su. Paman Su. Baik. Tidak buruk. Anak muda, kamu hebat juga. Saya penasaran, selain karya asli Wang Zizi, apakah Pak Han masih punya barang bagus lainnya? Paman Su, sejujurnya, saya punya. Selain beberapa barang yang saya tunjukkan pada Pak Su tempo hari, saya juga punya lukisan pemandangan karya Feng Kuan, salah satu dari 3 maestro dinasti Song Utara. Juga ada porselen tanur kekaisaran dari periode Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong. Dan juga perhiasan tanur kekaisaran dari periode yang sama. Sudah ada yang menilainya. Semuanya sudah dinilai oleh para ahli. Paman Su, kapanpun Anda ada waktu, saya juga mohon Anda untuk melihat-lihatnya. Setahu saya, barang-barang antik yang disebutkan oleh Tuan Han ini, satu saja diantaranya sudah tak ternilai harganya. Dengan jumlah sebanyak ini, menurut saya, Tuan Han, apakah saya bisa menjaga harta karun ini dengan aman? Semua barang antik di tangan saya didapatkan dari jalur yang resmi, bukan hasil curian atau rampasan. Saya membelinya karena sebuah kebetulan. Hahaha, bagus sekali. Sebuah kebetulan, ya. Segala sesuatu yang memiliki pemilik, pasti ada jodohnya. Saya yakin kerja sama kita ke depannya akan lebih lancar dan lebih menyenangkan. Terima kasih banyak, Paman Su. Percayalah pada saya. Beri saya kesempatan ini. Bisa berkenalan dengan anak muda sepertimu. Saya sangat senang. Paman Su. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya tidak tahu apakah ini pantas atau tidak. Coba katakan. Untuk acara pameran antik, jangan pilih keluarga Li.
Untuk acara pameran antik, jangan pilih keluarga Li. Keluarga Li tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka hanya punya beberapa barang antik kelas 3. Untuk pamer saja. Kamu tidak mau bekerja sama dengan mereka? Apa kamu takut? Terima kasih, Pak Mandu. Percayalah pada saya. Baiklah, semuanya silakan ke ruang perjamuan dulu. Saya akan minta Chuking untuk mengaturnya. Hanyu, tadi kamu tanya ada barang antik atau tidak, kan? Hari ini, aku akan buat kamu melihat-lihat. Biar kamu tahu apa itu barang antik yang sebenarnya. Bos Li, ini dia orang yang tidak tahu diri itu. Anak kemarin sore yang mau masuk ke keluargamu. Hahaha. Matamu jeli juga? Ya, tentu saja. Tidak tahu diri. Anak muda zaman sekarang, memang harus banyak belajar. Kalian lihat apa? Ini adalah karya asli Badashanren, koleksi berharga ayah saya. Sebentar lagi, kita akan menggunakan lukisan ini untuk bekerja sama dengan Pak Su. Hei, kampungan, kamu tahu apa itu Badashanren? Oh, itu barang yang sangat berharga. Boleh aku lihat? Kamu boleh saja melihatnya, tapi ada syaratnya. Setelah selesai, kamu harus merangkak keluar dari sini. Zhao Gang, Hanyu, tadi pagi aku sudah melepaskanmu. Tidak membuatmu begitu malu. Kamu jangan keterlaluan. Di sini bukan urusanmu untuk bicara. Minggir sana. Kenapa? Tidak berani. Kenapa? Tidak berani. Boleh? Tidak masalah. Bagus. Sebentar lagi, aku akan membuatmu tidak bisa merangkak. Sini, biar aku lihat. Karya ini. Goresannya terlalu dipaksakan. Jelas sekali ini palsu. HMPH, konyol. Orang-orang ini masih saja terpesona. Sudah selesai lihatnya. Sekarang, waktunya kamu merangkak keluar dari sini. Ada apa ini? Sejak kapan pameran barang antik ini jadi seperti pasar? Paman Su, Pak Su. Paman Su, begini ceritanya. Tadi, anak ini memaksa ingin melihat lukisan asli Badashanren milik Paman Li. Dan dia berjanji akan merangkak keluar dari sini setelah melihatnya. Oh, lukisan asli Badashanren. Kalau begitu, aku harus melihatnya dengan saksama. Pak Su, ini adalah lukisan asli Badashanren koleksi berharga saya. Setelah pameran barang antik ini selesai, bisakah kita bekerja sama? Coba aku lihat. Lukisan ini palsu. Karena ini palsu, maka pameran barang antik ini akan memasukkan keluarga Li ke daftar hitam. Kita tidak akan pernah bekerja sama. Baik, laksanakan saja seperti katamu. Ayah, soal Paman Li. Paman Li kenapa? Ada apa? Bisa beritahu aku, benda berharga yang selalu disebut-sebut Kak Hua itu apa? Dulu, setelah kakek Li mengatur pernikahanku dengan Li Yueru, dia memanggilku ke ruang kerjanya, dan memberiku sebuah liontin giok. Dia bilang, setelah kita menikah, kita bisa membawa surat nikah dan liontin giok itu bersama-sama ke Ban Guangming untuk mengambil aset berharga yang dia simpan. Lalu kenapa tidak kamu berikan padanya? Menurutmu aku harus memberikannya? Keluarga Li memang tidak sejaya dulu lagi. Tapi bagaimanapun juga, kalau mereka benar-benar mendapatkan uangmu itu, aku dan keluarga si kita akan semakin sulit. Makanya, jangan berikan pada mereka. Tuan Muda Zhao, keluarga Si masih belum dapat perjanjiannya. Saya mengerti. Saya akan beritahu keluarga si sekarang juga. Minta mereka untuk bersiap-siap. Apa? Coba ulangi lagi. Perusahaan akan masuk proses kebangkrutan. Ayah, sebenarnya ada apa? Kenapa bisa secepat ini? Tindakan para pemegang saham membuat para mitra bisnis panik. Sekarang mereka semua mau memutuskan kontrak. Perusahaan sekarang kacau balau. Keluarga kita sepertinya sudah diambang kehancuran. Aduh. Kenapa keluarga kita bisa sampai seperti ini? Awalnya semua baik-baik saja. Sejak investasi yang dibawa oleh si Hanyu itu, masalah datang tidak ada hentinya. Sudah ibu bilang jangan bergaul dengannya. Kamu tidak mau dengar.
Dia itu tidak punya kemampuan apa-apa, tapi musuhnya banyak. Kali ini kita terseret karena dia. Nggak mungkin, nggak mungkin. Han Yu bilang dia akan membantu kita. Apa keluarga kita benar-benar akan hancur? Apa keluarga kita benar-benar akan hancur? Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku akan memohon lagi pada kakak. Sudah, gak ada gunanya. Buat apa memohon lagi? Ibu jangan cari malu lagi, deh. Keluarga Li itu sama sekali nggak pernah menganggap keluarga kita. Tidak, selama kita tidak menyerah, pasti masih ada secercah harapan. Kak, keluarga kami sebentar lagi akan bangkrut. Aku mohon, tolonglah keluarga kami. Seingatku, aku sudah pernah bilang padamu, kalau kamu bisa mendapatkan benda pusaka milik Han Yu, aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Tapi kamu sekarang nggak berguna sama sekali. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku memang tidak berguna. Kak, aku mohon padamu. Apapun yang kakak minta, akan aku lakukan. HMPH. Menurutmu, kamu sekarang masih punya nilai guna apa untukku? Hah? Kakak senior, kamu sebaiknya cepat pulang. Kalau tidak, aku khawatir dengan orang tuamu. Kamu sebaiknya cepat pulang. Kalau tidak, aku khawatir dengan orang tuamu. Sayang. Iya, pulang dulu saja. Besok aku kesini lagi menemuimu, ya? Iya, baiklah. Pergilah. Naiklah, kita bicara. Aku bisa membantumu. Apa syaratnya? Tentu saja ada syaratnya. Naik dulu, nanti kita bicarakan pelan-pelan. Apa syaratnya? Katakan saja. Bantuan ini tentu saja nggak gratis. Kamu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Apa yang kamu inginkan? Aku mau kamu. Aduh, kenapa tegang begitu? Si Hanyu, pecuda miskin itu, juga nggak bisa membantumu. Tuan muda ini punya uang dan kekuasaan. Wajahku juga tidak jelek. Selain itu, ini juga bisa membantu keluarga si MU. Dan kamu. Hanya perlu menemaniku semalam. Itu tidak mungkin. Tenang saja, pikirkan baik-baik. Kalau sudah yakin, temui aku kapan saja. Ayah dan ibuku di mana? Nona, tadi Tuan dan Nyonya pergi keluar. Apa kamu tahu mereka pergi kemana? Soal itu, saya kurang tahu. Tapi, kondisi mereka kelihatannya buruk sekali. Sebenarnya ada apa ini? Lalu kita harus bagaimana? Ini benar-benar membuat kita tidak bisa hidup. Papa, Mama, Kalian cepat ke sini. Aku punya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. cara apa? Keluarga Zhao juga akan membantu. Apa syaratnya? Aku menikah dengan keluarga Zhao. Aku menikah dengan keluarga Zhao. Lalu, kamu sudah setuju. Nak, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berlalu. Keadaannya sudah seperti ini. Ini adalah pengorbanan terkecil yang bisa keluarga kita berikan. Kamu, kamu.
Cepat katakan, dari mana asal uangmu? Kamu tiba-tiba jadi orang penting di dunia barang antik, bahkan merebut stok barang kami selama setengah tahun. Aku tidak merebut barang kalian. Kalian pasti salah paham. Masih mengelak. Oh ya, kami lihat sendiri di kalangan kolektor. Situation menyerahkan barang itu langsung padamu. Kami lihat dengan sangat jelas. Lao Shen itu tamuku. Barang itu aku yang beli. Masih berani melawan. Habisi dia, hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Berhenti, siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Biar aku saja. Cepat lepaskan ikatannya. Tunggu dulu. Dasar orang tua. Berani-beraninya menyentuh barang Tuan Fan. Masih berani datang ke sini? Dasar tidak tahu malu. Jelas-jelas aku membelinya dari dia. Malah memutarbalikkan fakta dan bilang aku yang merampas barangnya. Kami tidak percaya padamu. Kamu, orang tua, tidak punya kredibilitas di hadapan anak muda ini. Benar-benar memalukan. Aku pergi. Persetan. Masalah ini terjadi karena aku. Biar aku yang tangani. Biar aku bicara dulu. Aku datang. Teman-teman. Kalau begitu, langsung di rumahku saja. Jangan, jangan. Ke hotel saja. Enggak, jangan. Ke hotel. Baiklah. Kalau begitu, malam ini di Hotel Mahkota, kamar 2022. Resepsionis akan memberimu kartu kamarnya. Han Yu. Kamu di mana? Master Shen, masih menulis apa? Masalahnya sudah selesai. Aku benar-benar minta maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, yang penting sudah beres. Master Shen, tolong bawakan barang antiku ke sini ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Iya, iya, iya. Aku segera ke sana. Barang-barang yang kamu minta sudah siap. Aduh, Kak Yu, kamu akhirnya kembali juga. Seharian ini kamu kemana saja? Ditelepon juga tidak bisa. Ada apa? Terjadi masalah besar. Keluarga Li dan keluarga Zhao menekan kita. Keluarga Si akan segera memulai proses kebangkrutan. Orang tua Shiliu hampir saja bunuh diri dengan melompat dari gedung. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Shiliu sekarang ada di Hotel Mahkota. Untuk apa Shiliu pergi ke hotel? Zhao Gan juga ada di sana. Buat apa kamu sebut-sebut minyak? Sebaiknya kamu cepat pergi. Nanti aku panggil orang untuk menyusul. Jalan. Yoyo, kamu buat aku menunggu lama. Loh, tenang saja. Aku tidak akan seperti si kera itu yang tidak bisa menyayangimu. Hei, kamu tidak apa-apa. Sialan, kamu lagi. Selalu saja merusak kesenanganku. Kak Zhao, sepertinya dia sudah bosan hidup. Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Wanitamu? Ya. Coba tanya saja dia. Dia sendiri yang mau, kok. Dunia kita akan berakhir. Pergilah. Ini adalah kesepakatan yang harus aku lakukan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Iya, aku mau. Han Yun akan pergi denganmu. Memangnya sudah izin padaku. Leo. Pikirkan baik-baik. Hari ini, kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, besok keluarga CMU akan lenyap selamanya. Arg. Sialan, akan kulenyapkan kau. Aku. Arg. Kak Yu. Diam.
Bos, perusahaan ada masalah. Dewan direksi mau mendepakmu. Apa? Dashan, ada apa? Para tua bangka di dewan direksi itu mau mendepakku. Aku akan urus ini. Jaga kakak ipar baik-baik. Sebaiknya kamu urus dulu saja pekerjaanmu. Tidak apa-apa, aku antar kamu pulang dulu. Ingat, setelah ini jangan percaya pada siapapun. Baik, aku mengerti. Lin Dashan. Seharian ini kamu hanya di Istana Jiao. Sekarang para klien berbondong-bondong minta pengembalian barang. Kamu masih punya muka untuk datang ke sini. Oh, iya. Kami sudah mengeluarkanmu dari keanggotaan. Cepat pergi dari sini. Kamu seharian hanya bergaul dengan para berandalan itu, membawa anjing-anjing palsu. Kalau bukan karena barang-barang palsu itu, perusahaan tidak mungkin akan berada dalam kesulitan seperti sekarang ini. Kami sudah memutuskan. Kami akan memilih direktur utama yang baru. Brengsek, akan kuperingatkan sekali lagi. Bapak-bapak direksi, harap tenang, karena masalah ini dimulai oleh saya. Maka kerugian perusahaan akan saya tanggung. Saya pastikan bapak-bapak direksi akan puas. Akan saya tanggung. Saya pastikan bapak-bapak direksi akan puas. Hanya mengandalkanmu. Jangan pikir kamu hebat hanya karena berhasil menjual beberapa barang antik rongsokan. Kamu itu paling-paling hanya seorang calo. Kamu mau menutupi kerugian grup Lin kami? Hah, benar-benar lelucon. Saya akan menyelesaikan semua masalah perusahaan. Dan juga akan menyuntikkan dana ke rekening perusahaan. HMPH. Omong besarmu itu keterlaluan. Kamu pikir grup Lin ini perusahaan kecil. Bisa selesai hanya dengan menyuntikkan sedikit dana. Saya akan menyuntikkan dana 300 miliar ke perusahaan. Bang Li. Kamu sudah gila. 300 miliar. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Aku bersumpah, dalam 3 hari aku akan menyelesaikan semua masalah perusahaan, dan menyuntikkan dana 300 miliar ke rekening perusahaan. Jika saat itu tiba dan aku tidak berhasil melakukannya, kalian boleh memilih siapapun yang kalian mau untuk menjadi direktur utama. Sombong sekali bicaramu. 3 hari? Ya 3 hari. Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan dalam 3 hari. HMPH, ayo pergi. Kamu benar-benar menyetujuinya. Bagaimana kalau dia benar-benar punya 300 miliar? Nanti kita bagaimana? Dia itu cuma pengemis, mana mungkin bisa punya 300 miliar? HMPH, jangan khawatir. Nanti, lihat saja aku jadi direktur utama. Kasihan sekali kamu ini. Tenang saja, aku bisa. Bungkus semua emas ini untukku. Baik, Tuan Han, mohon tunggu sebentar. Tuan Han, Anda datang. Ada yang bisa saya bantu? Ini. Tolong tukarkan semua emas ini. Baik, Tuan Han, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyuruh orang untuk mengurusnya. Uangnya harus langsung masuk ke rekening. Tidak masalah, kan? Anda tenang saja. Tidak masalah. Tunggu sebentar, ya. Sayang, kamu memang hebat. Hanya dengan beberapa barang palsu, kamu bisa menyingkirkan Lin Dashan dari posisinya sebagai direktur utama grup Lin. Sekarang, aku mau lihat si miskin Han Yu itu masih bisa sombong atau tidak. Setelah kehilangan Lin Dashan sebagai pelindungnya, aku mau lihat bagaimana dia bisa sombong lagi nanti. Sekarang, teman sekamarnya itu pasti akan pasrah menungguku di ranjang. Ih, kamu ini. Permisi, Tuan. 500 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Oke. Emas sebanyak ini cuma dapat 500 juta. Lain kali aku harus beli 2 peti lagi. Wah, Direktur Su. Lama tidak bertemu. Ya, Tuan Han, tumben sekali Anda datang kemari. Apakah Anda membawa barang bagus lagi? Barang bagus sih tidak ada. Tapi hari ini, ada sesuatu yang saya harap Anda bisa bantu. Tuan Han, katakan saja. Apapun itu, akan saya bantu. Beberapa hari yang lalu, saya atas nama grup Lin menjual beberapa barang antik. Sekarang, banyak orang bilang kalau itu barang palsu. Jadi, banyak pelanggan yang mau mengembalikannya. Jadi, saya harap Direktur Su bisa maju untuk membantu memberikan klarifikasi barangnya.
Ini semua barangnya ready. Barang antik dari Pak Han sudah pasti barang bagus. Mana mungkin barang palsu? Pak Han. Kalau Anda butuh bantuan, saya pasti akan bantu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Su. Anda tidak perlu sungkan dengan saya. Hanya saja, kalau tidak keberatan, silakan katakan, haha. Kalau Pak Han punya barang bagus kualitas terbaik, tolong sisakan juga untuk grup Su kami. Tidak masalah. Lusa atau beberapa hari lagi, saya akan bawakan beberapa untuk Anda. Tidak usah buru-buru. Orang yang menjebak Anda sudah ketemu. Perlu bantuan. Belum ketemu. Tapi sekarang, saya memang butuh bantuan Anda. Baik, keluarga Li dan keluarga Zhao. Lihat saja nanti. Lin Dashan. Bukankah janjinya 3 hari 300 juta? Mana uangnya? Anak muda. Kalau bicara jangan sesumbar. Nanti malu sendiri. Nah, seperti sekarang ini. Hahaha, kamu jangan duduk di sini lagi. Cepat pergi sana. Jangan ganggu kami yang mau memilih direktur utama baru. Aku tidak akan menyerahkan grup Lin begitu saja padamu. Kalau begitu, keluarkan 300 jutanya. Keluarkan uangnya. Kamu bisa lanjut jadi direktur utama, kan? Keluarkan 300 jutanya. Oh, iya. Bukankah kamu punya teman baik namanya Han Yu? Katanya dia akan membantumu menyelesaikannya. Kak Yu pasti akan datang. Hahaha, bualanmu keterlaluan. Ya, dia tidak berani datang. Hahaha. Siapa bilang aku tidak berani datang? Memangnya kenapa kalau kamu datang? 300 jutanya mana? Iya, mana 300 jutanya? Aku sudah transfer 300 juta ke grup Lin. Seharusnya sudah masuk rekening. Halo. Gak mungkin, kan? Mana mungkin dia punya uang 300 juta? 300 juta ini semuanya ditransfer atas nama Dashan. Dia seharusnya menguasai 70% saham perusahaan kalian, kan? Jadi, dia masih menjadi direktur utama perusahaan kalian. Sebagai direktur utama perusahaan, hal pertama yang akan dilakukan adalah menyingkirkan semua direktur seperti kalian. Hei, yang bermarga Lin, grup Lin, aku dan ayahmu yang membangunnya dari nol. Jangan sebut-sebut ayahku. Kamu tidak pantas, hanya sana. Kamu tunggu saja. Sama saya nggak usah sungkan. Lah, aduh, Pak Su. Wah, ini barang-barang bagus semua, ya? Wah, kualitas super. Yang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana, Pak Su? Apakah Anda puas? Puas? Hah, sangat puas. Pak Su, bagaimana dengan urusan yang saya minta tolong beberapa hari lalu? Pak Su, bagaimana dengan urusan yang saya minta tolong beberapa hari lalu? Aduh, tenang saja. Saya sudah umumkan kemana-mana. Kalau mau bekerja sama dengan keluarga Sukami, harus memutuskan hubungan dengan keluarga Li dan keluarga Zhao. Bagus sekali, terima kasih banyak, Pak Su. Aduh. Bukan masalah, cuma urusan kecil. Tanpa Lin Dashan, akan kubuat dia menanggung akibatnya, hahaha. Kerja bagus. Lain hari, undang tuan muda untuk datang ke rumah sebagai tamu. Tapi, surat dari kakek sebaiknya cepat diambil kembali. Aku tahu, Pah. Baik. Halo. Pak Li, banyak rekan bisnis yang memutuskan kontrak dengan kita. Apa? Bagaimana mungkin? Ada apa? Siapa yang mau memutuskan kontrak? Semua rekan bisnis memutuskan kontrak dengan kita. Apa? Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak? Pak Zhao, gawat, gawat. Pak Zhao, gawat, gawat. Ada apa? Kenapa panik begitu? Tidak sopan sekali. Pak Zhao, semua rekan bisnis kita mau memutuskan kontrak dengan kita. Apa katamu? Putus kontrak. Iya, semua rekan bisnis kita mau putus kontrak. Ini pasti ulah si Han Yu. Han Yu. Awas kau. Yuyu, kamu harus nurut. Ya, Pak, MA, aku tidak mau menikah dengan keluarga Qian. Aku tidak sudi. Aduh, kalau kamu tidak mau menikah, keluarga kita tinggal tunggu bangkrut saja.
Tapi, bukannya Han Yu baru saja investasi 200 juta di keluarga kita. Bagaimana mungkin kita bisa bangkrut? Aduh, uang 200 juta itu hanya bisa menyelesaikan masalah mendesak keluarga kita. Bagaimana untuk jangka panjangnya? Kak, kalau begitu, aku akan cari Han Yu lagi. Han Yu itu cuma seorang penjual barang antik. Dia memang menghasilkan uang, tapi bisa bertahan berapa lama? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan keluarga Qian? Keluarga Qian itu perusahaan yang sudah berdiri 100 tahun. Yu, dengarkan saja papamu. Papamu itu jauh lebih berpengalaman. Tapi aku tidak suka Qian Huo. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Aku tidak peduli. Aku tidak mau menikah. Kalau mau, kalian saja yang menikah dengannya. Dasar anak bandel. Kamu mau membuat ayah mati karena marah? Ya, Pak. Yu, apa kamu mau membuat papamu mati karena marah? Aduh. Kenapa aku bisa punya anak perempuan seperti ini? Pak. MA. Baiklah, aku setuju. Halo, Yu. Kamu akhirnya angkat teleponku. Apa terjadi sesuatu? Katakan padaku. Han Yu, aku mau menikah. Mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Apa? Halo. Kamu ngapain ke sini? Yu, sebenarnya kamu mau menikah dengan siapa? Aku menikah dengan siapa? Apa urusannya denganmu? Yu, siapa? Sepertinya salah ketuk pintu. Yu, sebenarnya kamu mau menikah dengan siapa? Kak. Kok kamu di sini? Kak. Kok kamu di sini? Dengar ya. Yu akan segera menikah dengan Tuan Muda Qian. Cepat pulang sana. Hah? Kamu mau menikah dengan Tuan Muda Qian itu? Dia itu, kan Plaibao. Kamu serius mau menikah dengannya? Iya, benar. Kenapa? Kenapa? Tentu saja karena keluarga Qian itu kaya raya dan bisnisnya besar. Setelah Yu kita menikah dengan mereka, hidupnya akan sangat terjamin. HMPH, dan yang pasti, itu bisa lebih membantu keluarga si kita. Aku juga bisa membuat Yu hidup dengan sangat baik. Aku juga bisa membantu keluarga si HMPH. Kamu itu cuma penjual barang antik. Jangan mimpi. Sekalipun barang antikmu itu sangat berharga, memangnya bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga Qian yang sudah ratusan tahun. HMPH. Ayahku benar. Jadi, lebih baik kamu cepat pergi. Yo. Kamu sudah benar-benar yakin? Sudah yakin. Cepat pergi sana. Kalau kamu tidak pergi juga, aku panggil satpam. Maukah kamu menikah denganku? Mau, kan? Ayo, Yo, cepat terima dia. Iya, Yo, tunggu apa lagi? Iya, kan? Dia tidak mau. Dia tidak mau menikah dengan Han Yu. Yo. Siapa kamu? Berani-beraninya datang membuat onar di pesta pertunanganku. Loh, bukannya ini menantu numpang yang sudah diusir oleh keluarga kita, Han Yu. Berani sekali kamu datang mengacau di pesta pertunangan Tuan Muda Qin. Yo, aku datang untuk membawamu pergi. Ikutlah denganku. Aku mau. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya merebut calon istriku di hadapanku. Benar. Beraninya kamu merebut calon istrinya di hadapan Tuan Muda Qin. Han Yu, nyalimu makin besar saja, ya. Tuan Muda Qin. Aduh, Han Yu, sebaiknya kamu cepat pergi. Jangan membuat masalah lagi. Iya. Cepat pergi sana. Han Yu, kalau kamu tahu diri, lebih baik kamu cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Qin. Lalu, cepat enyah dari sini. Supaya nanti Tuan Muda Qin tidak memukulimu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu lagi. Han Yu, bagaimana kalau kamu pergi saja? Han Yu, bagaimana kalau kamu pergi saja? Yo, aku tidak akan meninggalkanmu. Cari mati. Kenapa dia jadi sekuat ini? Bos, kemampuan bertarungmu hebat sekali. Boleh ajari aku. Bayar, nanti kuajari. Sini, hahaha, ini. Yo, ayo pergi. Berhenti, Yo. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini,
Kami berdua tidak akan menganggapmu anak lagi. Benar, Yoyo, cepat kembali. Ayah. Selama ini aku selalu menuruti semua permintaan ayah. Tapi kali ini, aku ingin mengikuti kata hatiku. Hei, kamu. Hei, Yoyo. Yoyo. Besanku. Jangan harap bisa bertahan hidup di kota Jiangcheng. Kakak, mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Ya, sini. Tadi, waktu kamu melamarku di atas panggung, yang ada di pikiranku hanyalah, saat itu juga aku menyesal. Tadi aku benar-benar mengira kamu sudah menikah dengannya. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu. Menurutmu, Hanyu itu sudah gila atau belum? Dia nekat merebut pengantin di hadapan Tuan Muda Qian. Orang seperti Tuan Muda Qian. Tentu saja Tuan Muda Qian tidak akan tinggal diam. Dia bahkan bersumpah di depan semua orang, akan membuat Hanyu tidak bisa bertahan hidup di kota Jiangcheng. Sekarang Hanyu didukung oleh keluarga Lin dan keluarga Su. Kalau Tuan Muda Qian mau melawannya, akan sulit. Tapi apa? Kalau kita bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Qian untuk melawan Hanyu, maka Hanyu nasibnya tidak akan sesederhana tidak bisa bertahan hidup di kota Jingcheng. Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian. Katakan, kalian mencariku sebenarnya ada urusan apa? Tuan Muda Qian, jangan terburu-buru dulu. Kami mencari Anda pasti karena ada urusan penting. Sini, duduk dulu. Duduk. Urusan penting? Ya, seingatku, kita tidak begitu akrab. Tuan Muda Qian memang tidak begitu akrab dengan kami, tapi seharusnya cukup akrab dengan Hanyu. Kan, aku sudah dengar, Hanyu merebut tunanganmu dan menjadi musuhmu. Sebenarnya, dia juga musuh kami. Kalau begitu, bukankah musuh dari musuhku adalah temanku? Benar sekali. Memangnya musuh itu ada urusan apa dengan kalian? Aduh, Tuan Muda Qian, Anda tidak tahu saja soal si Hanyu ini. Dulu dia itu tunangan saya, tapi ternyata dia malah selingkuh dengan sepupu saya. Lalu dia mencampakkan saya begitu saja. Kalau cuma itu, masih mending. Tuan Muda Zhao, demi membela saya, dia malah memanfaatkan keluarga Su dan keluarga Lin untuk menekan keluarga kami berdua. Tuan Muda Qian, menurut Anda, apa dendam ini bisa kita biarkan? Benar, Tuan Muda Qian. Dia bahkan berani merebut tunangan Anda di depan umum. Ini, kan, sama saja mempermalukan Anda. Ini bukan cuma mempermalukan Tuan Muda Qian saja, tapi juga mempermalukan seluruh keluarga Qian. Habislah riwayat Siyu. Yoyo, masalah seperti ini biar aku saja yang urus. Biar aku yang tangani. Kamu duduk manis saja di sini dan istirahat. Yoyo, ini Mama. Kamu di mana? Nak, ayahmu sudah bilang, loh, kalau kamu tidak segera pulang untuk minta maaf pada Tuan Muda Qian itu, dia tidak akan menganggapmu sebagai anaknya lagi. Aku sudah punya orang yang aku suka. Aku tidak mau menikah dengan Qian Sheng. Yoyo, dengarkan Mama. Hanyu itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Turuti saja kata ayahmu, ya. Suruh dia pergi. Jangan biarkan dia kembali lagi. Yoyo, masalah ini biar aku yang selesaikan. Jangan khawatir. Kamu tidak akan bisa membantuku dalam masalah ini. Aku punya cara. Cara ini bisa membuat orang tuamu menerimaku, sekaligus memperbaiki hubunganmu dengan mereka. Benarkah? Cara apa? Ini. Apa bisa berhasil? Pasti berhasil. Percayalah padaku. Kak Yu, akhirnya kamu kembali juga. Kukira kamu sudah mabuk kepayang karena cinta, dan pensiun dari dunia persilatan. Model. Hahaha, cepat tarik kembali 200 juta yang aku investasikan ke keluarga Si. Tarik kembali uangku. Cepat tarik kembali 200 juta yang aku investasikan ke keluarga Si. Cepat tarik kembali uangku. Loh, kenapa? Bukankah keluarga Si itu keluarga calon mertuamu? Jangan banyak tanya kenapa. Cepat tarik saja. Oke. Halo? 200 juta yang diinvestasikan Pak Han ke keluarga Si. Cepat tarik kembali untukku. Pergi. Mas Yu, ada satu hal yang harus saya laporkan. Katakan. Jadi, sebelumnya, insiden barang antik palsu yang kita minta Susi untuk klarifikasi. 2 hari ini masalahnya memanas lagi. Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Semuanya perbuatan keluarga Zhao, keluarga Li, dan keluarga Qian. Mereka bertiga bekerja sama. Mereka ternyata bekerja sama. Sekarang, keluarga Zhao dan keluarga Li berada di ujung tanduk. Jadi,
kita hanya bisa menarik keluarga Qian ke pihak kita. Keluarga Qian. Bukankah keluarga Qian mau mengerjakan proyek perpustakaan? Kalau begitu, ambil alih proyek mereka itu untukku. Barang antik Hanyu terus-menerus terbukti palsu. Sekarang, bahkan jika Susi yang maju, sudah tidak ada gunanya lagi. HMPH, kali ini, Hanyu pasti akan kehilangan Lin Dashan sebagai pelindungnya. Tanpa pelindung, dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Ini saja tidak cukup. Aku akan membuatnya lenyap sepenuhnya dari seluruh kota Jiang. Aku akan membuatnya lenyap sepenuhnya dari seluruh kota Jiang. Tuan, apakah Anda punya rencana lain? Tuan Muda Qian, gawat. Proyek perpustakaan direbut oleh keluarga Lin. Tuan Muda Qian, Anda tidak apa-apa. Anda kenapa? Proyek perpustakaan direbut oleh mereka. Semua uang keluarga Qian sudah diinvestasikan ke sana. Kita benar-benar tamat. Ini pasti perbuatan Hanyu. Lihat, Hanyu menyuruh Lin Dashan melakukan siaran langsung, khusus untuk mengklarifikasi masalah barang palsu itu. Jumlah penontonnya lebih dari 100.000 orang. Kita juga pasang keranjang kuning buat jual lukisan dan kaligrafi antik. Untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu. Kami pamit undur diri dulu, ya. Wah. Bang Li, kamu memang hebat. Bukan cuma masalah PR-nya yang beres. Kita juga untung besar. Ayo, kita berendam. Aku nggak ikut, deh. Yuyu masih menungguku di rumah. Wah, kamu ini lebih mentingin pacar daripada teman. Ya, mentingin pacar apa? Nggak mentingin teman gimana? Iya, kan? Hanyu, tebakanmu benar sekali. Ayahku barusan menelepon. Dia minta aku membawamu pulang. Aduh, lihat anak ini, masih saja merajuk sama ayah. Iya, kan? Kalau ayah nggak telepon, kamu nggak bakal pulang, ya? Aduh, Hanyu. Beberapa waktu lalu, kami berdua memang salah. Setelah kami pikirkan berulang kali, kami rasa kalian berdua. Jadi, kami berdua memutuskan untuk merestui kalian. Benarkah, ayah? Ayah benar-benar setuju kami bersama. Hehehe, dasar anak konyol. Kapan ayah pernah bohong sama kamu? Hehehe. Makasih, ayah. Terima kasih, Pak Si, sudah merestui kami. Hanyu, mulai sekarang, kita ini sudah jadi satu keluarga. Oh, iya, Yuyu, kalian berdua berencana menikah kapan? Oh, iya juga ya, Bu. Masih terlalu cepat. Aduh, apanya yang terlalu cepat? Iya, kan, Anyuan, Pak Si, selama Yuyu bersedia, kapan saja bisa. Pak Si, ini 200 juta. Kedepannya aku akan investasi jangka panjang di grup CC. Wah, kalau begitu kita ini sudah seperti keluarga. Awas jangan sampai menghilang, ya. Memang benar, uang bisa menyelesaikan segalanya. Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian, kali ini kita punya rencana sempurna untuk mengalahkan Hanyu. Kali ini kita punya rencana sempurna untuk mengalahkan Hanyu. Memangnya rencana sempurna kalian yang mana yang tidak berakhir gagal? Aduh, Tuan Muda Qian, Anda jangan bicara begitu, dong. Kali ini, kita pasti akan berhasil. Kita memang tidak bisa mengalahkan Hanyu. Anak itu memang hebat. Keluarga Su dan Lin ada di pihaknya. Siapa yang bisa menandinginya? Keluarga Kuo, keluarga Kuo, keluarga Kuo. Tapi dia dan Hanyu, kan tidak ada. Tidak ada apa-apa, Tuan Muda Qian, sepertinya Anda belum tahu. Tuan Besar Kuo usianya sudah sangat tua. Beliau juga tidak punya putra maupun putri. Keluarga Kuo itu keluarga besar dengan bisnis yang besar pula. Tidak ada yang mewarisinya. Sekarang dia sedang mencari pewaris secara terbuka. Siapapun yang bisa membantu keluarga Kuo mendapatkan kunci museum itu, dialah yang akan menjadi pewaris keluarga Kuo. Coba Anda bayangkan, kalau kita bisa menguasai keluarga Kuo. Jangankan cuma satu Hanyu, meskipun ada dua Hanyu sekalipun. Mereka bukan tandingan kita. Benar juga, kenapa aku tidak terpikirkan? Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan kuncinya? Aduh, Tuan Muda Qian, keluarga Anda, kan asetnya sangat banyak. Cukup keluarkan beberapa proyek museum. Bukankah kuncinya akan langsung didapat? Cukup keluarkan beberapa proyek museum. Bukankah kuncinya akan langsung didapat? Bagus. Sudah kuduga. Kalian datang menemuiku dengan penawaran sebagus ini. Ternyata ini maksud kalian.
Kalian berdua benar-benar penuh perhitungan. Menggunakan uang keluarga Qian kami untuk menyelesaikan urusan kalian. Tuan muda Qian, coba kamu pikirkan. Kalau urusan ini berhasil, kita bukan cuma bisa balas dendam. Keuntungan untuk keluarga Qian akan sangat besar. Itu keluarga Kuo, loh. Nantinya, status keluarga Qian akan naik berpuluh-puluh kali lipat. Barang anti keluarga Qian. Apa benar-benar bisa membantu keluarga Kuo memenangkan proyek museum itu? Tentu saja. Keluarga Qian itu bisnis yang sudah berdiri ratusan tahun. Baik, aku ikuti rencanamu. Segera laksanakan. Halo, Presiden Su. Ada apa? Pak Han, apa Anda ada waktu sekarang? Tolong datang ke kantor saya sebentar. Baik, saya ke sana sekarang. Presiden Su, kenapa terburu-buru sekali? Ada urusan apa mencari saya? Pak Han, akhirnya Anda datang juga. Keluarga Kuo sedang mencari pewaris. Keluarga Kuo ini adalah pemimpin di industri barang antik. Tuan Besar Kuo sudah mengumumkan, siapapun yang bisa membantu keluarga mereka memenangkan proyek museum itu, dialah yang akan menjadi pewaris keluarga Kuo. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya ini dengan saya? Tentu saja ini ada hubungannya dengan Anda. Kalau Anda menjadi pewaris keluarga Kuo, masa depan Anda akan sangat cerah. Tidak tertarik. Anda tahu tidak? Berapa banyak orang yang berebut mati-matian untuk ikut proyek ini, tapi Anda malah tidak tertarik. 3 keluarga besar, Zhao, Qian, dan Li, sudah mengirim orang ke Luoyang. Mereka juga ikut. Kalau begitu, aku harus pergi melihat keramaiannya. Nah, begitu dong. Ingat, ajak juga tuan muda Anda. Peluang menangnya akan lebih besar. Han Yu, kamu sudah pulang. Aku punya kabar baik untukmu. Ayahku bilang, jari telunjuk kita sudah kembali normal. Dia juga bertanya kapan kita akan melangsungkan pernikahan. Aku bilang boleh. Lihat saja nanti. Tapi, aku harus ke Los Angeles dulu. Mau apa ke Los Angeles? Keluarga Kuo punya proyek museum. Mereka memintaku untuk membantu. Kalau berhasil, aku akan menjadi pewaris keluarga Kuo. Keluarga Kuo itu keluarga paling terpandang di Los Angeles. Han Yu, kamu ternyata kenal orang dari keluarga Kuo. Sukin yang menyuruhku pergi. Kamu mau ikut? Oke, aku ikut denganmu. Permisi, Pak. Mohon tunjukkan surat undangan Anda. Surat undangan. Hari ini tempat ini sudah dipesan untuk acara pribadi. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Apa Anda tidak diberi surat undangan? Aku telepon dulu untuk bertanya. Gimana ini? Aku tidak diberi surat undangan. Aku tidak boleh masuk. Cepat sedikit. Aku tunggu di sini. Han Yu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu juga ada di sini? Aku diutus oleh Tuan Besar Kuo untuk menghadiri rapat tender proyek museum. Jangan-jangan kamu juga, kan? Pintar sekali, tebakanmu benar. Aku juga datang untuk menghadiri rapat tender. Oh ya, mana surat undanganmu? Lalu, undanganmu mana? Tentu saja aku punya undangan. Tapi, aku mau lihat bagaimana caramu masuk. Pak Han, maaf. Saya terlambat turun. Pak Han, maaf. Saya terlambat turun. Tidak apa-apa. Mari, silakan ikut saya ke atas. Kalau begitu, ayo kita masuk dulu. Kamu, model. Sejak kapan Han Yu jadi urusanmu? Halo, Zhao Gang. Kamu bisa cepat sedikit, nggak? Han Yu sudah datang. Pak Han, silakan duduk di sini dulu untuk istirahat. Rapat tendernya akan segera dimulai. Saya ambilkan barang-barang Bapak dulu. Baik, terima kasih, Yo-Yo. Hei, Han Yu. Kenapa kamu tidak tahu malu sekali? Hah, rapat tender sekali berini, kamu juga berani datang. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru. kamu saja berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Kalau kamu saja berani datang, kenapa aku tidak? Apa yang bisa kamu bandingkan dengan kami? Kami semua ini dari keluarga terpandang.
Bukannya kalian semua pernah kalah di tanganku. Kamu. Jangan terlalu sombong. Nanti, ada saatnya kamu akan menangis. Semuanya harap tenang. Rapat tender akan segera dimulai. Silakan semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Mohon untuk tidak berlalu lalang di dalam ruangan. Tuan Kuo. Tidak buruk. Tuan Kuo. Tuan Kuo, saya Zhao Gan dari keluarga Zhao di Jiangcheng. Perusahaan keluarga Zhao dikelola dengan baik. Hihi, terima kasih. Terima kasih, Tuan Kuo. Saya dari grup Qian. Nama saya Qian Hui. Bagaimana kabar kakek Anda? Baik, baik, baik. Sampaikan salamku untuk kakekmu. Pasti. Tuan Kuo, saya Li Weru dari keluarga Li. Oh, halo. Kalian semua anak-anak muda yang hebat. Sepertinya sudah ada generasi penerus yang mumpuni. Hahaha. Iya. Anak muda ini adalah... Anak muda ini adalah Tuan Kuo. Tuan Kuo, dia itu hanyalah seorang anak miskin, sama sekali tidak punya perusahaan. Tidak punya perusahaan? Mau apa kesini? Tuan Kuo, ada sebagian orang hanya bermimpi jadi orang hebat, bagaikan pungguk merindukan bulan. Orang macam apa yang diundang oleh panitia tender ini? Tuan Mo, perlu saya bantu usir dia keluar? Sudahlah. Biarkan saja dia. Ayo, semuanya silakan duduk. Ayo. Han Yu, bukannya kamu bilang kenal dengan Direktur Kuo, tapi kenapa dia tidak kenal denganmu? Aku tidak bilang aku kenal. Lalu kenapa kamu ikut pemilihan pewaris negara? Sun King, aku sebenarnya tidak mau. Saya umumkan, acara tender kali ini resmi dimulai. Kami persilakan peserta pertama untuk naik ke panggung dan menunjukkan produknya. Bagus. Bagaimana? Barang bagus, kan? Bagus sekali. Sepertinya gelar pewaris negara sudah ada pemiliknya. Saya umumkan, pemenang tender kali ini adalah... Hei, aku bahkan belum presentasi. Ini sangat tidak profesional. Sudah, jangan keluarkan barangmu itu, bikin malu saja. Han Yun, kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Tenang saja, tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Siapa yang akan pergi, itu belum pasti. Cepat pergi, atau aku akan memberimu pelajaran. Kenapa? Takut hartaku akan membuatmu lari. Panik, kan, kamu? Liu Liu, maju duluan untukku. Manajer Gu, ini tidak bisa dipercaya. Sekali lihat saja sudah jelas ini barang murahan. Benar-benar tidak tahu aturan. Lihat dia datang. Semuanya, lihat ke sini. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Luar biasa. Ini bukan sekadar barang luar biasa. Ini sih sudah seperti karya seni. Han Yu, kamu bawa barang rongsokan begitu, mau menipu siapa? Hah? Kok bisa barang ini ada di tangannya? Apa ini barang berharga? Kamu tidak tahu. Benda ini, bagi para kolektor, adalah tujuan seumur hidup mereka. Apa? Dari mana kamu dapat barang berharga ini? Warisan turun-temurun. Bagus sekali. Kalau kakek menyukainya, akan saya berikan untuk Anda. Apa? Kamu mau memberikannya padaku? Sungguh? Tentu saja sungguh. Selain itu, saya bersedia membayar 50 miliar untuk membeli museum ini. 50 miliar. Saya umumkan, pewaris grup Kuo adalah Kuo. Dokter, bagaimana keadaan Gulang? Tumor di otak Gulang semakin parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa masih ada cara lain? Kecuali kita bisa mengundang tabib Dewa Hua Feng untuk melakukan akupunktur padanya. Kalau tidak, tidak ada cara lain lagi. Kalau begitu, biar saya yang mengundangnya untuk Tuan Kuo, Hua Feng. Kalau begitu, saya mewakili Tuan Kuo mengucapkan terima kasih pada Presdir Zhao. Aduh. Kalau begitu, ayo pergi. Hah? Halo, Dashan.
Bantu aku cari informasi lengkap tentang tabib Dewa Hua Feng. Secepatnya. Memangnya tabib Hua tua ini bisa kita undang begitu saja. Asalkan kita berhasil mengundangnya. Dan menebus kesalahan kita dengan jasa ini. Maka pewaris keluarga Kuo sudah pasti kita. Kalau kamu bilang begitu, benar juga ya. Masalahnya, di mana kita bisa menemukan tabib Dewa Hua? Tenang saja, aku sudah cari tahu semuanya. Tabib Dewa Hua sekarang sedang mengasingkan diri. Kita langsung temui saja dia. Aduh, bagaimana kalau dia tidak mau datang? Aduh, bagaimana kalau dia tidak mau datang? Kasih saja dia uang yang banyak. Dia pasti akan datang. Tentu saja. Ada uang, semua beres, hahaha. Kalau begitu, besok kita ke sana. Ada keperluan apa tuan-tuan kemari? Kami dari keluarga Zhao, keluarga Li, dan keluarga Qian dari kota Jiangcheng. Kami datang untuk bertemu dengan Tabib Sakti Hua. Kami mohon agar Tabib Sakti Hua bersedia menemui kami. Tabib Sakti Hua. Kami diutus oleh para tetua negara untuk menemui Anda. Kami berharap bisa bertemu dengan Anda. Kalian pulang saja. Guruku sedang bersemedi. Beliau tidak menemui siapapun. Tabib Sakti Hua, kami benar-benar ada urusan mendesak. Hei, Tabib Sakti Hua. Tabib Sakti Hua, kami mohon temui kami sebentar saja. Hei, sudah dibilang guru tidak mau diganggu. Kalian pulang saja. Aduh, sekarang bagaimana ini? Besok kita coba lagi saja. Sini, Yo-Yo. Ternyata dia. Ternyata dia. Yo-Yo, aku ada urusan, mau keluar sebentar. Kamu makan duluan saja. Tabib Sakti Hua, Tabib Sakti Hua. Tabib, Beliau sedang bersemedi dan tidak menemui siapapun. Ini ada beberapa lukisan dan kaligrafi. Tolong sampaikan saja pada Tabib Sakti Hua. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Tuan ini, guru, mohon izinkan saya bicara sebentar. Tuan, silakan. Silakan duduk. Silakan. Boleh saya tahu nama Tuan? Panggil saja saya Han. Tuan Han benar-benar masih muda dan berbakat. Di usia semuda ini, sudah memiliki lukisan ternama seperti ini. Sungguh luar biasa. Syukurlah kalau Anda menyukainya. Boleh saya tahu, ada keperluan apa Tuan Han mencari saya hari ini? Begini. Tuan Besar Kuo dari keluarga Kuo sedang koma di rumah sakit. Saya ingin memohon Anda untuk turun gunung dan menolongnya. Begini. Tuan Besar Kuo dari keluarga Kuo sedang koma di rumah sakit. Saya mohon Anda turun gunung untuk menolongnya. Jika Anda bersedia menolongnya. Semua lukisan dan kaligrafi ini akan saya berikan untuk Anda. Selain itu, saya juga akan memberikan lukisan asli karya Tang Bohu. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku akan membuat pengecualian untukmu. sekarang bagaimana ini? Tabib Sakti Hua itu tidak mau bertemu dengan kita. Bagaimana kalau Tuan Besar Kuo meninggal? Karena kita tidak bisa mengundang Tabib Sakti Hua. Kalau begitu kita undang saja Tabib Sakti Su dari Jiangcheng. Tabib Sakti Su, tidak pernah dengar. Meskipun Tabib Sakti Su tidak sebanding dengan Tabib Sakti Hua. Tapi dia juga dokter terkenal di Jiangcheng. Menurutku, menyadarkannya kembali seharusnya tidak masalah. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Maaf, Tuan, Anda tidak boleh masuk. Di dalam, Tabib Sakti sedang mengobati Tuan Besar Kuo. Tabib Sakti? Tabib Sakti apa? Tentu saja Tabib Sakti Hua yang kami undang. Tabib Sakti? Tabib Sakti apa? Tentu saja Tabib Sakti Hua yang kami undang. Kamu bercanda. Di dalam ada Tabib Sakti Hua. Omong kosong. Kalau bukan Tabib Sakti Hua, memangnya kamu. Beliau ini baru Tabib Sakti Hua yang asli. Hanyu, apa kamu ingin menjadi pewaris keluarga Kuo? Benar-benar menghalalkan segala cara, ya.
Seenaknya saja cari orang sembarangan untuk menyamar jadi tabib sakti Hua. Menurutku, kamulah yang sudah gila. Seenaknya mencari orang untuk menyamar sebagai tabib sakti Hua untuk mengobati Tuan Besar Kuo. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Tuan Besar Kuo, apa kamu bisa tanggung jawab? Asisten Tuan Besar Kuo, kenapa kamu tidak cepat usir mereka semua? Tuan Han, silakan Anda pergi. Jangan tunda pengobatannya. Asisten Pak Kuo, beliau inilah tabib sakti Hua yang asli. Kamu ini pasti sudah ditipu oleh mereka. HMPH. Kakeknya Chen Shou yang di dalam dan Pak Kuo kita adalah sahabat karib. Mana mungkin dia mau mencelakai Pak Kuo? Pak Han, silakan pergi. Ah, Bibi Susen, tolong cepat selamatkan Pak Kuo. Tidak bisa. Aku tidak bisa menolongnya. Aku sungguh tidak bisa menolongnya. Begini saja, uang yang kamu berikan akan kukembalikan. Hei, menyingkir. Beraninya kamu. Beraninya menyewa orang untuk membunuhku, Huang Cheng. Aku yakin. bukankah kamu juga membawa orang sembarangan? Tabib Sakti Hua, mohon segera obati Pak Kuo. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani mengabaikan nyawa Pak Kuo. Yang mengabaikan nyawa Pak Kuo itu kalian, kan? Kita lihat saja nanti saat Pak Kuo sadar. Bagaimana kalian akan menjelaskannya pada beliau? Tabib Sakti Su. Aku mau lihat. Orang yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh tabib sakti Su, bisa disembuhkan oleh orang sembarangan yang kamu bawa. Pak Han. Kondisi Pak Kuo sudah tidak kritis lagi. Sebentar lagi beliau akan sadar. Bibi Hua, terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Cuma trik murahan. Aku tidak percaya Pak Kuo akan benar-benar sadar nanti. Benar. Kalau nanti Pak Kuo tidak sadar, siap-siap saja kamu menangis. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pak Kuo. Hanyu, urusan kita belum selesai. Kalian sebaiknya pikirkan dulu baik-baik. Bagaimana kalian akan menjelaskannya pada beliau saat beliau sadar nanti? Menyewa orang untuk menyamar sebagai tabib sakti Hua. Berani sekali kalian. Jangan senang dulu, Pak Tua Kuo belum sadar. Kak, Anda sudah sadar. Bantu aku. Tabib Dewa Hua. Kemampuan medis Anda benar-benar hebat. Saya sungguh kagum. Bagaimana ini mungkin? Aku mendengar semua yang kalian katakan tadi. Aku mendengar semua yang kalian katakan tadi. Bahkan kita saja tidak bisa mengundang tabib Hua. Lalu bagaimana mungkin Han Yu bisa mengundangnya? Usir mereka semua. Mulai sekarang, keluarga Kuo dan mereka adalah musuh bebuyutan. Dan juga, sekarang aku umumkan. Pewaris keluarga Kuo adalah Tuan Han. Han Yuan, demi hubungan kita di masa lalu, tolong maafkan aku. Han Yuan, soal perasaan, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Kamu mau aku memaafkanmu? Hah, maaf saja. Han Yu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Han Yu, tolong usir mereka. Apa? Keluar. Baik. Pak Tua Kuo, kalau begitu saya permisi dulu. Mari, saya antar Anda. Terima kasih banyak, Tabib Dewa Hua, sudah menyelamatkan saya. Tuan Han, mulai sekarang keluarga Kuo saya serahkan kepadamu. Tuan Besar Kuo, tenang. Saja baik Tabib Dewa Hua, silakan. Coba katakan, apa yang bisa kamu lakukan? Masalah sepele begini saja tidak bisa beres. Nah, bagus sekarang. Han Yu jadi pewaris keluarga Kuo. Keluarga Li kita benar-benar tamat. Mana aku tahu bakal begini. Si Han Yu itu ternyata bisa mengundang tabib Dewa Hua. Ini semua salah Zhao Gang. Sudah, jangan menangis lagi. Aduh. Sudahlah, jangan salahkan Yuer lagi. Menurutku, ya. Kita ini bukannya tidak punya kesempatan. Bagaimanapun, Han Yu itu hampir menjadi menantu keluarga Li kita.
Kalau kita bisa menarik Han Yu kembali ke pihak kita, bukankah keluarga Li kita akan jaya kembali? Benar juga katamu. Kalau kita bisa mendapatkan Han Yu kembali. Semua masalah ini akan langsung teratasi. Hahaha, bagus. Masalah ini kuserahkan padamu, ya. Awas, jangan sampai kamu mengacaukannya lagi. Aku tahu, kali ini aku pasti akan berhasil. Hahaha. Han Yu, kamu hebat sekali. Sekarang sudah menjadi pewaris keluarga Kuo. Hahaha, selanjutnya. Apa sudah waktunya memikirkan tanggal pernikahan kalian berdua? Sekarang sudah menjadi pewaris keluarga Kuo. Hahaha. Selanjutnya, apa sudah waktunya memikirkan tanggal pernikahan kalian berdua? Aku ikut Yoyo saja. Kapanpun Yoyo bilang mau menikah, saat itulah kita menikah. Hahaha, kalau begitu Yoyo berencana menikah kapan? Iya, Papa, Mama. Aku ikut kalian saja. Aduh, kalau begitu. Biar Papa yang atur semuanya, ya. Om, aku ikut Om saja. Hahaha, Tuan Han, Tuan Han. Sungguh tidak kusangka. Anda benar-benar menjadi pewaris keluarga Kuo. Kedepannya, keluarga Sukami sangat mengharapkan dukungan Anda. Tidak masalah. Blower in the. Dia datang. Dia datang. Rouro, Rouro. Ruru ada di sini. Rouro, Rouro. Kamu apakan Yoyo? Tidak kuapa-apakan. Tapi ini, kan pertama kalinya buat aku. Kamu mau coba? Aku tahu aku salah. Di hatiku cuma ada kamu. Kamu maafin aku, ya. Han Yu. Yoyo, ini nggak seperti yang kamu lihat. Han Yu, aku benar-benar tahu aku salah. Maafin aku, ya. Aduh. Kamu memukulku. Kamu memukulku. Li Sueru, tadinya aku tidak membencimu. Kamu memang pantas dipukul. Han Yu. Yoyo, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Han Yu, kamu itu pembohong. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Yoyo, ini tidak seperti yang kamu lihat. Yoyo. Kalian berdua sudah tidur bersama. Kamu mau aku berpikir apa lagi? Han Yu, aku tahu. Li Yueru dulu adalah tunanganmu. Kamu juga selalu sangat mencintainya. Sekarang kamu sudah kaya dan berkuasa. Kamu bebas mengejar cinta sejatimu. Tapi kamu tidak boleh membohongiku. Yu. Tunggu sebentar, aku akan tunjukkan sesuatu. Nanti kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Aku juga menerima SMS yang sama. Demi para leluhur. Lo. Kenapa kamu datang? Kenapa? Apa aku membuatmu kecewa? Apa kamu pikir? Saat ini aku seharusnya sedang bersama putrimu di hotel. Di mana Yueru? Awalnya, demi menghormati mendiang Tuan Besar Li, aku sudah melepaskan keluargamu. Tak kusangka kalian malah semakin menjadi-jadi, terus-menerus menantang batasan kesabaranku. Sekarang kamu malah merusak hubunganku dengan Yuyu. Memangnya kamu punya hubungan apa dengannya? Kamu dan Yuru itu punya perjanjian nikah. Beraninya kamu membahas perjanjian nikah di depanku. Kamu lupa waktu di pesta ulang tahunmu dulu. Bagaimana seluruh keluarga Li kalian menghinaku? Aku tidak punya perasaan apapun pada keluarga Li. Yang ada hanya kebencian. Ini adalah benda peninggalan yang diberikan kakek Li kepadaku.
Hari ini, aku kembalikan padamu. Mulai sekarang, aku dan keluarga Li tidak punya urusan apa-apa lagi. Ayah, jika arwah ayah tenang di sana, Lihatlah manusia tidak tahu berterima kasih yang dulu ayah selamatkan ini. bagaimana dia mau menghancurkan keluarga Li kita? Arwah kakek Li di alam sana. Kalau melihatmu membuat keluarga Li jadi seperti sekarang ini, mungkin dia juga ingin membunuhmu. Pikirkan saja sendiri akibatnya. Oh, iya. Soal uang yang ditinggalkan kakek Li. Itu baru bisa diambil kalau aku dan Liuru datang bersama membawa surat nikah. Baru bisa diambil. Sekarang sepertinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Hanyu, dasar kamu tidak tahu balas budi. Sialan, kamu, awas kamu, ya. Mas Yu, kamu hebat sekali. Begitu grup Lin dan grup Su bergabung, Kamu langsung masuk jajaran 10 orang terkaya di dunia. dan kamu juga pemegang saham terbesar di grup Su, loh. Nyonya besar. Bagaimana kalau grup Lin aku pisahkan lagi untukmu? Lagi pula, grup Lin itu kan milik keluargamu. Jangan pernah lakukan itu. Aku ini baru saja bisa istirahat beberapa hari. Biarkan aku menikmati masa tenang ini sebentar. Ya, Satu lagi, bisakah kamu tidak menghabisi keluarga Li sampai ke akarnya? keluarga Li sudah menghinaku dan menyakitimu. Aku harus membuat mereka membayar semuanya. Tapi, bagaimanapun juga keluarga Li dan keluargaku itu masih kerabat. Tolong jangan habisi mereka, ya. Baik, aku akan menurutimu. Kalian datang ke sini mau apa? Tentu saja mau beli cincin berlian. Cincin berlian. Aku ingin besok langsung menikahimu. Uangku bahkan nggak sampai 100.000. Sok-sokan apa sih di sini? Sok jadi bos. Keluarkan cincin berlian kalian yang paling mahal dan paling besar. Pak, cincin berlian di sini tidak ada yang murah. Sebaiknya Bapak lihat-lihat di toko lain saja. Apa? Kamu pikir aku tidak mampu beli? Aku sarankan kamu jangan sok lagi. Cepat pergi sana. Biar kamu nggak malu di depan pacarmu sendiri. Bagaimana kalau kita lihat-lihat di tempat lain saja? Tenang saja. Memandang orang sebelah mata, ya. Keluarkan cincin berlian kalian yang paling mahal dan paling besar. Jangan sok lagi. Cepat pergi sana. Panggil manajer kalian ke sini. Memangnya manajer kami bisa dipanggil oleh orang sepertimu? Siapa yang di sini? Tuan Han, kenapa Anda bisa ada di sini? Kalau Anda mau datang, kabari saya sebelumnya, supaya saya bisa menyuruh orang untuk menjemput Anda. Tuan Han. Tuan Han. Sepertinya pelayan Anda tidak begitu menyambut saya. Tuan Han. Kamu dipecat. Tuan Han, saya salah. Kalau salah, ya harus menanggung akibatnya. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai saya yang mengusirmu. Tuan Han, Anda mau yang mana? Di toko kami ini, Anda bebas memilih yang mana saja. Keluarkan cincin berlian kalian yang paling mahal dan paling besar. Baik, Pak. Ini adalah koleksi terbaik di toko kami. Yo, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Yo, aku akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Halo, Dashan. Bantu aku undang semua orang dari berbagai kalangan. Aku akan mengadakan pernikahan minggu depan. Undang semua orang untuk datang. Mempelai wanita dan ayahnya telah perlahan melangkah menuju jalan kebahagiaan mereka. Mempelai pria, kenapa kamu belum menyambut pengantinmu yang cantik? Mbak An. Hari ini, tugas ini kuserahkan padamu. Paman, tenang saja. Aku pasti akan membuat yoyo. Hahaha. Tuan Han dan Nona Si ini benar-benar pasangan yang serasi. Tampan dan cantik. Benar-benar jodoh. Hahaha. Upacara pernikahan secara resmi dimulai. Saya bertanya kepada mempelai pria, Tuan Han Yu, bersediakah Anda menikahi Nona Si Siu sebagai istri Anda? Mencintainya dan setia padanya. Saya bersedia. Nona Si Yu, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Han Yu? Dalam keadaan miskin, sakit, cacat,
hingga maut memisahkan. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Tunggu. Tunggu, kalian tidak boleh menikah. Lin Yueru, benar-benar seperti hantu penasaran. Han Yu, aku mengandung anakmu. Jadi, kamu tidak boleh menikah dengannya. Hanyu, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu lupa, hari itu, di hotel. Omong kosong, hari itu di hotel kita tidak melakukan apa-apa. Kamu hamil anakku. Bahkan tidak lebih tampan dariku. Tentu saja, bukankah Hiyu juga melihatnya? Yo-yo, yo-yo. Tabib Hua, Tabib Hua. Aku tidak peduli, sekarang aku mengandung anakmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Hari itu di hotel, kamu yang sengaja mengirim SMS untuk menipu aku dan Han Yu agar pergi ke sana. Tujuannya hanya untuk menciptakan kesalahpahaman di antara kami berdua. Demi mencapai tujuanmu. Li Weru, kamu benar-benar jahat. Awalnya aku masih memohon pada Han Yu, mengingat kedua keluarga kita masih kerabat, untuk memberi keluarga Li jalan keluar. Sekarang, aku tarik kembali semua kata-kataku. Han Yu, kamu mau berbuat apa? Lakukan saja pada keluarga Li. Baik. Baik. Li Yueru, kalau tebakanku tidak salah. Laporan ini palsu, kan? Laporan kehamilan ini memang dipalsukan. Berani memfitnah pewaris keluargaku. Lancang sekali kamu. Lancang, Tuan Han. Bukan orang yang bisa kamu fitnah begitu saja. Hei, jangan. Jangan, cuma salah paham. Cuma salah paham. Pernikahan kita, lanjut. Mempelai pria dan wanita, sekarang bisa bertukar cincin. Mempelai pria, sekarang boleh mencium mempelai wanita. Oh, baik. Tuan Han dan Nona Si ini benar-benar pasangan yang serasi. Ya, tampan dan cantik. Benar-benar jodoh. Yoyo, mulai hari ini, kamu adalah istriku. Sayang. Mulai sekarang, aku akan melindungimu tanpa ragu. Aku akan selalu baik padamu. Bisa bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kak Yu, kamu memang hebat. Dengan begini, keluarga Zhao dan keluarga Li sekarang menjadi milik kita. Keluarga Li, keluarga Zhao. C. Saat mereka mencoba bangkit kembali. Itulah saat mereka paling. Hahaha, hei. Ini rumah kami. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Tempat ini sudah dibeli oleh Tuan Han kami. Tempat ini sudah menjadi milik Tuan Han kami. Apa-apaan si Han Yu ini? Apa dia mau menghabisi kita semua? Kalau tahu akan begini. Kenapa dulu harus kulakukan? Aku tidak peduli. Aku tidak bisa terima penghinaan ini. Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao, keluarga kami jadi begini, kan gara-gara kamu, dasar wanita jalang. Kalau bukan kamu yang mengacau di pernikahan Han Yu, apa dia akan menghancurkan keluarga Zhao sampai seperti ini? Tuan Muda Zhao, ini juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Kalau bukan karena si jalang Hiu itu, Han Yu tidak akan begini padaku. Itu tetap saja ulahmu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Itu ulahmu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Tunggu, Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao. Aku masih punya satu cara. Cepat katakan. Kita memang tidak bisa melawan Han Yu, tapi kita bisa menyasar Hiu. Maksudmu, kita pakai Siyu untuk mengancam Han Yu. Tepat sekali. Ide ini tidak buruk. Kalau Tuan Muda Qian ikut bergabung, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Halo, Han Yu, aku sudah sampai. Kamu di mana? Oke, aku tunggu. Cepat, bawa dia ke mobil.
Loh, orangnya kemana? Hanyu, wanitamu ada di tanganku. Oh, jangan bicara omong kosong. Lepaskan dia, kalau tidak, akan kuberi kau pelajaran. Hanyu, kami juga terpaksa melakukan ini. Kalau bukan kau yang menekan kami, apa kami akan sampai sejauh ini? Asalkan kau kembalikan proyek perpustakaan itu pada keluarga Qin. Kami akan langsung melepaskannya. Hanyu, asalkan kau mau menikahiku, lepaskan aku. Kalau tidak, bunuh saja wanita jalang ini. Coba saja kamu sentuh dia. Hanyun, aku ini tunanganmu. Kamu, nggak pantas. Kalau hari ini, bunuh perempuan jalang ini sekarang juga. Hanyu, jangan melawan. Cepat turuti mauku. Kalau sampai Yoyo lecet sehelai rambut pun hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao, Qian, dan Li ikut menanggung akibatnya. Hahaha. Aku seekor berang-berang. Apa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan, jangan. Yeah. Yoyo, Yoyo, sudah tidak apa-apa. Yoyo, Yoyo, bangun, bangun. Yoyo, Yoyo. Akhirnya kamu datang juga. Yoyo, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Sudah aman, Yoyo. Maafkan aku, ini salahku tidak bisa menjagamu. Yoyo, bagaimana dengan mereka? Sudah kuhajar mereka sampai kabur. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Ayo, kita pulang. Ayo, ayo. Lalu, Zhao Gao, Li Weru, Xian Hui, kenapa kamu harus datang? Kupikir, setidaknya mereka bisa dihukum 10 tahun penjara. Tidak kusangka nasib mereka akan jadi seperti ini. Hidup ini memang tidak bisa ditebak, ya. Maaf, Dashan, aku mau ambil cuti untuk beberapa waktu. Perusahaanku serahkan padamu. Kenapa? Karena kami mau pergi bulan madu. Astaga, Kak Yu, sekarang kamu sudah jadi orang terkaya di dunia. Punya istri cantik di sisimu lagi. Aku benar-benar iri. Hahaha.